Siap, gerak. Hormat, gerak. 3, gerak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi malam siang ini. Bagaimana kabarnya? Pagi ini. Mudah-mudahan dengan semangat dan awal dan pakai bismillah tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan mudah, berjalan sukses dan bisa Anda pahami dengan baik dan benar. Amin. Sebelum itu kita lihat dulu kehadiran kelas ini. Karakter Depan Putra, Pak. Arif, Ada, Pak. Asra Febrianda, Ada, Pak. Aufa Nabila. Hadir Pak. Oke, ada 2 orang yang tidak ada dalam kelas kita. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya mereka sudah bisa bergabung dengan kita. Baiklah, kelas sekalian. Minggu lalu kita juga sudah masuk pelajaran informatika. Sekarang kita akan masuk kepada berpikir komputasional. Sebelum itu, Bapak ingin lihat dulu. Bapak tidak ingin bertanya pemahaman Anda tentang berpikir komputasional ini, tapi Bapak ingin memberikan sebuah video tadi. Stop taking meeting notes and let QuickUp AI Note Taker Nah, record ini ya. you. It allows you to Ini focus saja. on your meetings, not your notes. It captures everything. Today, we use digital maps pretty much every day, often without even thinking about it. Sebelumnya, nah, aplikasi apa itu? Biasa, terus dalam apa lagi? Pernah pesan barang di Shopee? Bisa lihat sampai di mana barang bisa? Kalau kita lihat cara kerja GPS ini, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari awal. Katanya, cara kerja GPS itu dengan cara kerja awak sebagai manusia. Ada nggak kaitannya kira-kira? Hah? Ada. Contohnya apa? Karena di sini pola. Pola salah satunya berulang. GPS ada tidak kaitan Navigasi ada. apa? Transportasi. Transportasi itu apa lagi? Contohnya seperti ini transportasi. Kaitannya dengan GPS apa? Contohnya saja, wak bayi ke Solo. Wak bayi ke Solo, rutenya kemana biasanya kalau ke Solo? Apa yang wak lakukan kalau sakit kan di ke Solo? Mulai dari pagi, jago lalu, Siap-siap. siap-siap mulai dari mandi, gosok gigi, baju semuanya. Setelah itu pergi. Biasanya kita naik travel contohnya. Kamu dulu, kamu ke rumah, ya datang travel, baru ke Solo. Kamu nak rutinitas awak itu yang pernah jual ketika awak ke Solo tadi pakai travel dan kamu. Siap sama kan? Nah ini yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Komputasional ini. Sebutkan 2 atau 3 profesi yang menggunakan berpikir komputasional ini. Coba angkat tangan. Coba, Aurea. Desainer produk. Apa itu desainer produk itu? Maksudnya apa desainer produk itu? Profesi ini membutuhkan berpikir komputasional untuk memahami kehidupan pengguna dan menyempurnakan tampilan produk. Oke, 1. Memahami atau mengikuti keinginan orang yang akan menyewa atau menggunakan hasil produk atau produk kita. Itu yang pertama. Jadi ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Berpikir komputasional, cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan. Sebelum itu, Bapak ingin ada yang mau kasih tidak? Ya, Ada? Nah, oke, satu kasih. Bapak ini kebetulan Asra yang pakai dasi. Coba tolong tutup mata Asra, Betra. Tutup mata Asra. Sudah? Coba.
arahkan astra ke belakang. Belakang jangan dibuka. Pindahkan astra ke belakang, belakang, dekat jendela itu saja. Terus. Sudah, oke? Sudah sampai di sana. Nah, tugas selanjutnya Alfa menunjukkan arah sampai Asra mendapatkan stiker itu. Silakan di kemana jalannya, langkahnya. Silakan Asra Alfa yang mengarahkan. Tutup matanya. Jalan. Cepet dah. Silakan. Lurus, kiri, kanan, Danannya saudara Wispa. kanan, Tarik. Maju. kiri kanan ya, oh kanan, lurus, oh kanan. Nah, kenapa game seperti ini? Ini salah satu cara kita menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus ada yang mengarahkan, harus ada yang menunjukkan. Nah, sekarang sudah seperti ini. Seandainya tadi Asra dari ujung sana tidak ada yang mengarahkan, apakah semudah itu bisa mendapatkan kota ini? Tidak. Begitu juga Aurel. Meskipun Aurel cuma tinggal lurus saja belok geser ke samping sedikit lalu lurus saja lagi, tapi tidak akan semudah itu mendapatkan stiker ini. Nah, ini yang disebut dengan cara penyelesaian masalah atau pengertian berpikir komputasional tanpa melihat ini bahasa awak masing-masing. Apa yang kira-kira yang disebut dengan berpikir komputasional itu? Cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Yang lain, contoh sederhana yang lainnya adalah contohnya saja orang masak nasi. Yang produksi contohnya. Apa pernah masak nasi sih kok? Nah, langkah-langkah yang kita masak nasi. Terus? Terus? Terus jadi terus? Masak. Nah, oke, sekarang itu dari kita. Chelsea. Seperti apa beda dengan langkah-langkahnya coba? Sama. Nah, itu yang dimaksud dengan contoh sederhana dari berpikir komputasional. Contoh lainnya adalah memasak mie instan. Yang pertama, yang pasti sama. Siapkan bahan, rebus air, masukkan mie, tunggu 3 menit atau 5 menit, tiriskan, baru setelah itu ditambah bumbu. Ini ya pembelajaran belum dalam, berarti ada yang namanya transdisiplin terhadap mata pelajaran lain. Dan salah satu dari berpikir komputasional ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks prosedur. Bedanya apa? Kalau teks prosedur adalah langkah-langkah saya memerintah manusia. Kalau coding, langkah-langkah saya untuk memerintah komputer melalui kode. Ini terkait dengan video tadi, penjelasannya secara rinci menjelaskan kepada kita bagaimana cara berpikir di komposisi itu. Nah, cara berpikirnya adalah kita memetakan masalah sehari-hari. Ada di komposisi di sana memang tugas tiket kelas, menyapu siapa yang menyapu, menghapus papan tulis siapa, menjaga siapa. Bagaimana pula mengenali tanda akan hujan, langit mendung, angin kencang, suhu menurun. Itu adalah pengenalan pola. Abstraksi, menghitung rata-rata nilai, fokus pada angka dan nilai, abaikan nama mata pelajaran. Dan algoritma membuat contoh dalam membuat algoritma. Dan sini semua sudah punya algoritma semuanya. Sudah. Nah, langkah-langkahnya tentu ada. Langkah-langkah ini yang disebut dengan algoritma. Tugas kita terakhir bagi 3 kelompok atau 2 kelompok saja cukup rasanya. Kita tampilkan satu nanti. Cari saja di sana. Tugasnya adalah
latihan membuat algoritma sederhana. Nah, sekarang kita diskusi. Pak, kelompok 1 saja terlebih dahulu. Kelompok ISPA, silakan ISPA. Berdiri. Membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Coba dibacakan bagaimana algoritma sederhana dari membuat nasi goreng ini, coba. Tapi kan kata keras suaranya ya. Dekomposisi. Memecah tugas menjadi beberapa bagian kecil. 1. Persiapan bahan, nasi, bumbu, telur, minyak, dan lain-lain. 2. Menggoreng bumbu dan bahan lain. 3. Mencampur semua bahan dan menyajikan. Pengenalan pola. Setiap kali menggoreng, langkahnya adalah memasukkan minyak, memasukkan bahan, dan mengaduk. Abstraksi. Tidak perlu memikirkan jenis wajan yang digunakan, tetapi hanya fokus pada proses menggoreng. Algoritma. 1. Mulai. 2. Siapkan semua bahan, nasi putih, minyak goreng, bumbu halus, telur, balap, garam, dan kecap. 3. Panaskan minyak goreng dalam wajan. 4. Masukkan bumbu halus, tumis hingga harum. 5. Masukkan telur, orak-arik hingga matang. 6. Masukkan nasi putih, aduk rata dengan bumbu dan telur. 7. Tambahkan garam dan kecap, aduk kembali hingga bumbu merata. 8. Angkat dan sajikan nasi goreng. Nah, jadi ada 4 di sana. Masing-masing kita punya langkah-langkahnya pasti berbeda-beda. Wispa langkah-langkah membuat nasi gorengnya seperti ini. Nah, kelompok 2 ada tidak yang berbeda dengan tata cara membuat nasi goreng yang dibuat oleh Wispa tadi dengan tata cara kelompok 2? Sama, hampir sama sebenarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma sederhana. Polanya berulang. Kalau tadi dicontohkan, contohnya saja algoritma memasang sepatu. Pasti kaos dulu yang kita pasang. Atau pernah kita lihat orang memasang sepatu baru setelah itu kaos? Tidak. Maka ini yang disebut dengan algoritma sederhana. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, paham nggak kalau kira-kira dengan berpikir komputasional dengan langkah-langkahnya tadi? Bisa memahaminya? Mulai dari dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir ujungnya adalah algoritmanya. Bisa memahaminya tidak? Bisa. Nah, untuk tugas di rumah nanti Anda tidak sampai di sini saja, nanti silakan dikerjakan tugas. Nanti Bapak bagikan di Google Drive atau di Google Form atau melalui WA-nya masing-masing. Jadi silakan dikerjakan. Terakhir, Bapak ingin sampaikan sebuah nasihat. Kita sering menggunakan AI, kita sering menggunakan alat elektronik yang berhubungan dengan komputer. Tapi tidak selamanya itu sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh AI ini. Nah, bagaimana caranya? Maka kita yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dengan akal dan pikirannya. Maka kalau ada